Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada para awak media, wartawan yang kami undang hadir dalam refleksi hukum akhir tahun. Ini adalah acara yang tahunan kami laksanakan. Untuk 2013 memang dapat dikatakan menjadi suatu hal yang penting dan kami menegaskan bahwa persoalan yang kita hadapi adalah masalah hukum dan demokrasi. Kenapa kami berbicara tentang hukum dan demokrasi, terutama persoalan-persoalan yang semakin lama semakin kita lihat perlu ada perbaikan-perbaikan dalam dunia hukum, karena kasus-kasus hukumnya juga menantang gitu ya. Kemudian kita mau pemilihan umum. Pemilihan umum ini tidak main-main, karena di samping memilih presiden, wakil presiden, lembaga legislatif dari daerah sampai pusat, dewan perwakilan daerah, dan kemudian kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Itu nanti mulai dari memilih bupati, wali kota, gubernur. Ini menjadi penting kalau kita bisa menjaga agar penegakan hukum itu betul-betul serius dilakukan semata-mata untuk hukum, bukan yang lain. Yang pertama, saya ingin menegaskan bahwa tentang pembaruan kitab undang-undang hukum pidana. Ini penting. Meskipun baru berlaku nanti di 2026. Mengapa ini menjadi penting? Karena kita belum mengubah undang-undang hukum acara pidana. Undang-undang sudah cukup lama ya. Undang-undang nomor 8 tahun 81. Banyak hal yang seharusnya dirubah, termasuk kan restoratif justice yang dikembangkan. Mengapa itu penting? Karena aturan-aturannya tersebar di luar undang-undang. Padahal restoratif justice sebagai sebuah penyelesaian harusnya ada di dalam undang-undang. Hanya ada satu, yaitu undang-undang tentang sistem peradilan anak yang mengenal diversi. Yang itu juga disebut sebagai restoratif justice. Tapi seharusnya itu diatur. Nah, hukum acara pidana harus masuk ke sana. Maka harus dilakukan perubahan. Yang kedua, terkait dengan hal-hal pelaksanaan pidana, yaitu pemenjaraan lah kalau kita mau sederhanakan. Nah, ini baru dirubah memang. Eh, Undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Tapi terus dirubah. Meskipun dikatakan sudah disesuaikan dengan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi menurut hemat saya tentu perlu dilakukan kajian yang mendalam apakah itu nanti ekuivalen dengan perubahan yang ada. Maka ini menjadi penting untuk dilakukan perubahan. Dilanjut. Yang kedua, saya ingin membahas tentang korupsi. Luar biasa ya. Bahkan seorang pimpinan KPK itu menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Meskipun saat ini beliau masih pimpinan KPK, akan tetapi jabatan ketua KPK itu digantikan. Ini untuk pertama kalinya sejak KPK itu dibentuk, kita mendapatkan suatu perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh pimpinan KPK yang tertinggi, maksud saya adalah ketuanya. Ada dugaan dulu salah satu komisioner, tapi sudah mengundurkan diri. Nah, ini kan terjadinya justru pada era setelah pembaruan Undang-Undang KPK di 2019. Kita tidak membayangkan bahwa upaya-upaya untuk memperbaiki KPK itu sangat jauh dari harapan. Dulu selalu didengung-dengungkan oleh pimpinan DPR bahwa anggota DPR dan pimpinan DPR bahwa upaya pembaharuan ini korupsi itu ditangani sejak tingkat yang awal, yaitu pencegahan. Ternyata marak ya korupsi ini. Beberapa pejabat di tingkat menteri itu ada 2. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan
periode Pak Jokowi terakhir ini itu memecahkan rekornya Pak SBY. Tentu ini perlu kehati-hatian para calon presiden dan wakil presiden bahwa agenda pemberantasan korupsi itu harus yang utama. Saya kira hal-hal pembaharuan undang-undang KPK itu perlu segera dilakukan ulang untuk memperkuat KPK. Dan ada perpanjangan yang dilakukan untuk KPK itu seharusnya menurut hemat kami itu dilakukan pada masa yang akan datang. Tapi karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka komitmen pada periode terakhir di tahun terakhir itu pimpinan KPK harus sungguh-sungguh memperbaiki pemberantasan tindak pidana korupsi. Mau dilanjut. Kemudian ini saya perlu menggarisbawahi kami ya dari Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menganggap ini penting. Mengapa? Karena ternyata ada kasus-kasus yang melibatkan tentara. Kita tahu ada Pas Pampres yang dianggap melakukan perbuatan pidana terhadap warga Aceh. Tetapi kejadiannya tentu di Jabodetabek, bukan di Aceh saja. Kita mengetahui bersama ini adalah persoalan. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Ada tabrak lari, jenazahnya dibuang, dilakukan oleh anggota tentara. Kemudian kepolisian kita juga mengetahui beberapa tahun yang lalu ada kasus-kasus yang menimpa petinggi kepolisian. Kemudian sekarang ada terkait dengan kasasi yang dimintakan oleh Sambo sebagai salah satu petinggi yang melakukan tindak pidana. Dan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Tentu menurut hemat kami ini harus hati-hati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tadi saya jelaskan akan diberlakukan tahun 2026 itu memberikan sanksi yang berat dan juga mulai melakukan pengaturan kepada penyidik, kepada penuntut umum, kepada mereka yang melakukan penegakan hukum lanjutan, yaitu penahanan di dalam lembaga pemasyarakatan, itu sanksi-sanksinya berat kalau mereka melakukan tindak pidana. Hal-hal semacam ini harus menjadi suatu pengukuran yang baik. Saya lanjutkan. Nah, kejahatan lingkungan dan kriminalisasi pembela lingkungan. Ya. Kalau ini saya melihat kita masih jauh dari harapan. Indonesia ini adalah selalu dibilang paru-paru dunia, tapi paru-paru dunia yang sakit-sakitan. Jadi ini repot kalau tidak kita dukung agar perlindungan lingkungan itu terjadi. Banyak kasus-kasus tentang penambangan yang tidak menunjukkan arah bagaimana melakukan pengelolaan lingkungan itu dengan baik. Menurut hemat kami, ini menjadi hal yang kurang tepat. Meskipun Presiden Jokowi menyatakan bahwa untuk perpanjangan izin penambangan dilakukan oleh PT Freeport itu akan dilihat dari smelter yang akan dibangun. Akan tetapi yang seperti ini harusnya juga dilakukan terhadap semua perusahaan dan itu harus kapasitasnya besar. Apa yang sudah dibangun kan kapasitasnya kecil. Kemudian yang lain yang perlu diperhatikan adalah aspek-aspek pencegahan terhadap kejahatan lingkungan ini yang kurang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Lalu hal-hal yang terkait dengan mereka yang melakukan pembelaan, ya, yang paling mencuat itu pertama di Banyuwangi itu Budi Pego, yang kemudian yang kedua Haris Watia. Dan mereka ini kan sebenarnya berbicara yang kita tadi sebut sebagai kejahatan lingkungan. Coba dibayangkan ketika mereka melakukan perbuatan perlindungan terhadap lingkungan melalui pembelaan, itu dikriminalisasi dan dibawa ke pengadilan dan itu dipersoalkan. Nah, menurut hemat kami, hal-hal semacam ini harus terus dijaga. Meskipun Komnas HAM sudah menyatakan mereka itu adalah human right defender, tetapi sikap pembelaan ini masih jauh dari apa yang ada.
Lalu saya hubungkan dengan Undang-Undang ITE yang dirubah untuk kedua kalinya. Di dalamnya memasukkan apa yang diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Apa itu? Bisa diputusnya ya sinyal-sinyal ketika ada tindak pidana. Nah, pertanyaannya tindak pidana yang mana? Ya, nanti saya hubungkan lagi dengan kasus misalnya perjudian. Bisa nggak itu diputuskan? Ya, sinyal-sinyal itu. Karena situs-situs pemerintah kan banyak dipakai untuk perjudian itu munculkan. Nah, ternyata kita mengetahui di salah satu negara Asia Tenggara itu pimpinan judi online itu dari Indonesia. Ini kan miris sekali ya. Kalau nggak bisa ditegakkan, ini menjadi sebuah persoalan. Moga Mbak dilanjutkan. Nah, kami menghargai, kami menghormati apa yang sudah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini di Kemenko Polhukam, di mana tim mencoba menyelesaikan non yudisial terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Memang ada persoalan besar yang harus bisa kita selesaikan dan itu coba dilakukan. Tetapi menurut hemat saya harus dilanjutkan dengan permintaan maaf. Dari siapa? Itu dari yang dianggap melakukan. Sebenarnya dulu kita punya undang-undang KKR, sayang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kami melihat ini perlu ada tindak lanjut, ada permohonan maaf. Saya ambilkan contoh, walaupun tidak sempurna. Apa itu? Itu yang dilakukan oleh mantan wakil presiden kita, ya, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Dia melakukan permohonan maaf, memberikan ganti rugi dan seterusnya. Harusnya seperti itu, meskipun ditolak oleh almarhum AM Fatwa, seperti itu. Bagi saya itu adalah hal yang menunjukkan keseriusan di dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia, dan itu harus disusun dengan baik. Dilanjutkan, Pak. Nah, ini tadi yang saya katakan perjudian online, dan justru agak miris menurut saya itu Menteri Komunikasi dan Informatika itu menyatakan ini dilegalkan saja judi online itu kan pajaknya lumayan katanya. Ya, kalau seperti itu cara berpikirnya, kita sebenarnya tidak memiliki perangkat yang tegas bagaimana sebenarnya mengatasi judi online. Nah, ini perlu dipertimbangkan karena banyak sekali korbannya. Maksud saya dimaksudkan korban judi itu kan pelakunya korban sebenarnya, tetapi dia korban atas perbuatannya sendiri melakukan perjudian. Nah, ini sampai hutang, pinjol, macam-macam itu mereka melakukan apa penggelapan. Nah, ini kan perlu diatasi. Ya, termasuk apakah tadi yang sudah saya sampaikan kalau ada upaya-upaya untuk mematikan internet, mengatasi kaitannya dengan perjudian, bisa nggak itu dilakukan? Lanjut, Pak. Nah, kejahatan terorisme ini masih menjadi sebuah persoalan. Saya kira memang harus ada penegakan hukum, saya setuju. Akan tetapi kalau kita memperhatikan isu terorisme itu menjadi kabur terakhir-terakhir ini ya. Kenapa? Kita mau pemilu, lalu isunya itu muncul itu mau terorisme untuk membatalkan pemilu. Ini kan isunya jadi menurut hemat kami agak berbeda. Nah, tapi yang agak mengejutkan, Kapolri menyampaikan, mungkin sebenarnya maksudnya dalam pertemuan terbatas di kepolisian, tetapi karena diketahui oleh publik itu menjadi masalah. Apa itu? Hati-hati dengan munculnya sel-sel terorisme dikaitkan dengan perang Palestina-Israel. Menurut hemat saya, itu seharusnya internal kepolisian. Tidak sampai kepada publik. Tapi ini karena tersampaikan kepada publik, ini pun menjadi pertanyaan. Ya, karena waktunya sangat pendek antara teroris akan mengganggu pemilu dengan teroris munculnya kasus Palestina dan Israel perangnya. Ini bagaimana kita melihat sebenarnya pemberantasan terorisme itu kemana? Kalau kita mengingat dulu juga ada peristiwa terorisme tetapi tidak dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Mungkin masih ingat kejadian di daerah Tangerang. Ini kan jadi masalah. Seolah-olah terorisme itu harus Islam. Kalau di Papua nanti adalah kelompok kriminal bersenjata. Nah, ini kan jadi hal-hal yang perlu
dikaji dengan baik oleh para pengampu kebijakan hukum. Dilanjut. Nah, pelanggaran pemilu. Ya, ini salah satu yang sebenarnya saya akan bicarakan ke lokal ya di Jogja, kan kita bicaranya di Jogja. Ada 3 hal. Yang pertama ini ya kaitannya dengan pemilu. Pemilu ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam penegakan hukum pidananya. Saya ingin bicaranya ke penegakan hukum pidana. Ambil contoh aja. Berapa banyak pelanggaran yang sebenarnya sudah kelihatan kasat mata dengan pemasangan tanda peraga, apakah itu bendera partai, mereka yang kemudian menjadi peserta pemilu untuk dipilih oleh rakyat. Jadi pemasangannya itu banyak melakukan pelanggaran dengan menempelkan pada tempat-tempat yang seharusnya tidak pas. Ya, misalnya di tiang telepon, di tiang listrik dan seterusnya, itu kan masalah. Ya, dan itu kan berulang 5 tahun sekali. Hal-hal seperti ini kok berulang terus. Menurut hemat saya harus ada penegakan hukumnya. Yang kedua, ini kami ingatkan, jangan sampai terulang kasus meninggalnya hampir 500-an anggota KPPS. Ya, ini kami perlu ingatkan. Mengapa? Karena dulu sudah pernah kita evaluasi. Nah, harapannya ini tidak menjadikan kelelahan yang besar, karena selalu dikatakan ini adalah hanya kelelahan. Loh, ini bukan hanya kelelahan. Kalau kelelahan itu besar angkanya, menurut kami itu sudah kejahatan. Ya, siapa yang bisa dipidana? Sebenarnya itu penyelenggara. Ya. Nah, jangan sampai yang kedua kali. Kalau ini terjadi, menurut saya harus ada pertanggungjawaban pidana kaitannya dengan kematian-kematian PPS. Kalau tidak dilakukan dengan baik dan hati-hati. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kelitih. Ya, kenapa saya ingin menegaskan ini? Karena ada persoalan serius kaitan dengan kelitih ini, meskipun sudah ada upaya-upaya untuk mengatasi dengan baik di Yogyakarta. Tetapi ada juga dorongan dari masyarakat untuk mengkaji kasus kelitih terakhir yang dianggap ada suatu peradilan yang sesat. Nah, menurut hemat saya ini perlu pendalaman yang baik. Tapi kelitihnya sendiri kami harapkan harus ada upaya-upaya penanganan yang sebaik-baiknya. Terakhir, kasus mutilasi. Ini kasus menjadi penting untuk kami berikan catatan, mengingat kasus mutilasi ini terjadi 2 kali setidak-tidaknya di Yogyakarta, yang itu membuat kehebohan. Salah satunya ada di pelakunya, korbannya ada di kampus kami ini. Nah, tentu ada proses yang kemarin saya juga ikuti di PN Sleman, sudah ditangani. Tentu kita berharap terbukalah apa yang bisa disampaikan kepada publik, sehingga kita semakin berhati-hati di dalam menjaga diri dan lingkungan kita. Saya kira itu pernyataan pers yang kami sampaikan. Dari Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi, saya mengucapkan terima kasih atas liputan yang dilakukannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada yang mau Pertanyaan dikit monggo. dengan pelanggaran hukum itu ya. Yang baru ini mungkin belum muncul teman PPATK ya. Nah, Betul. Nah itu dari hukum sendiri menanggapinya juga. Baik. Kami melihat begini, di setiap pemilu itu pasti ada persoalan-persoalan terkait dengan peredaran uang, dan peredaran uang yang besar ini tidak bisa kita pungkiri. Apabila itu tidak ditelisik dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi hal yang tidak baik dari pemilu ke pemilu. Nah, menurut hemat kami ini adalah tugas dari pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, mengingat PPATK itu sifatnya itu kan hanya intelijen. Dia hanya memberikan data, dan penelusuran itu harus dilakukan oleh penyidik. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan menurut hemat kami, pihak kepolisian harus segera memberikan konfirmasi terhadap lalu lintas keuangan yang mencurigakan yang disampaikan oleh PPATK, dan itu tidak boleh dibiarkan. Saya kira itu tanggapan saya. Pak, yang terkait petugas BPS yang Ya.
Berarti yang bisa kita bisa membentuk penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Oke. Itu detailnya seperti apa? Jadi saya melihat kalau sampai terjadi lagi ya, itu kan berarti tidak ada evaluasi dan tidak ada upaya untuk menanggulanginya dengan sungguh-sungguh. KPU sudah menyatakan kami akan menambah TPS sehingga beban bagi masing-masing penyelenggara pemilu itu tidak menjadi cukup memberatkan sampai malam kan kalau kita lihat perhitungan mereka tidak istirahat dan seterusnya. Nah ini kan berarti sudah harus disiapkan. Kalau tidak, maka menurut hemat kami yang pertama adalah KPU. Yang kedua adalah Panwas. Kenapa? Karena KPU yang menyiapkan, Panwas yang mengawasi. Kalau memang itu ada hal-hal yang menyebabkan kembali terulangnya peristiwa ini, maka pertanggungjawaban itu harus bisa dibebankan kepada mereka. Tadi Bapak menyebutkan mereka sebetulnya tidak hanya kelelahan itu seperti apa? Nah, ada upaya-upaya untuk mendalami ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di 5 tahun yang lalu. Kaitannya dengan meninggalnya beberapa anggota KPPS. Dari informasi-informasi yang kami dapatkan, maka dapat diketahui ada dugaan-dugaan bahwa mereka tidak hanya sekedar kelelahan dan telah disampaikan oleh Majelis Hukum dan HAM itu kepada komisioner Bawaslu pada pertemuan yang dilakukan untuk menyerang. Dari informasi yang kami dapatkan, memang itu sedang didalami. Tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban yang resmi terkait dengan hal tersebut. Masuk pelanggaran HAM berarti. Kalau kami melihat sebenarnya apa yang terjadi itu apabila ada yang mendalami, kami melihat itu sebagai suatu perbuatan sistematis yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa terhadap hampir 500-an ya penyelenggara. Nah itu kalau itu didalami dan bisa ditemukan bukti awal, seharusnya memang masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Karena ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, bukan saja kematian atau pembunuhan biasa. Menurut pandangan kami demikian. Nanti yang mendalam. Sedikit tentang di sini Pak tentang penegakan tindak pidana korupsi yang menempatkan mantan ketua KPK dan wakil Menteri Hukum dan HAM. Beberapa waktu terakhir beredar bahwa mantan ketua KPK yang jadi tersangka ini berhasil mengeluarkan dokumen penting dari KPK, keluar dari KPK. Nah, saya menanyakan apakah perlu dilakukan penahanan terhadap beliau atau seperti apa Pak? Ya, kalau menurut hemat saya, tindak pidana korupsi ataupun yang ancamannya 5 tahun ke atas, jelas kalau korupsi kan di atas 5 tahun rata-rata, tentu harus dilakukan penahanan. Kalau korupsi saya melihat harus menjadi tradisi bahwa upaya penangkapan kemudian dilanjutkan penahanan menjadi hal yang mutlak, mengingat kejahatan ini kan dapat kita kategorikan sebagai kejahatan yang masuk kategori white collar crime, di mana pelakunya memiliki akses yang bisa menyebabkan pemeriksaan itu terhalang-halang. Nah, menurut hemat kami penahanan adalah hal mutlak yang perlu dilakukan. White collar crime itu berarti apa saja? White collar crime itu adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Itu bisa apa saja, umum. Tetapi kalau misalnya korupsi itu sebenarnya lebih tepat dia menjadi top head crime. Jadi kejahatan dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi. Kalau kolusi nepotisme termasuk? Nah, kalau kolusi nepotisme itu ya karena kedekatan, karena kenalan, yang kemudian mempengaruhi dia melakukan kejahatan atau membantu melakukan. Termasuk white collar crime? White collar crime bisa masuk ke dalam aspek itu karena memang kelihayan dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan. Pak, yang tadi kasus korupsi Jokowi memecahkan rekor SBY itu gimana Pak jumlahnya? Jumlah ya kalau kita melihat dari
Jokowi ini ditambah wakil menteri kemarin, kemudian 2 menteri Kemeninfo dan pertanian, itu 1 tahun aja 3, ya. Itu kalau dijumlah itu dia lebih unggul 1 dari era Pak SBY. Nah, sehingga dapat dikatakan kita sudah tidak lagi dapat melihat bahwa pembaharuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu menjadikan orang-orang itu betul-betul sadar tidak melakukan korupsi, justru malah semakin besar dan masuk dalam berbagai lini, termasuk menteri tadi. Dalam hal ini revolusi mental yang bisa dampak. Kalau dihubungkan dengan semangat dari Pak Jokowi untuk membangun revolusi mental, saya kira kita bisa mengevaluasi itu sebagai satu hal yang kita pahami jauh dari harapan yang ada. Pak, kalau pemimpin KPK kan sebagai lembaga anti-korupsi kan sudah tercederai ya Pak. Warga kan sudah semacam tidak percaya lagi, mencederai banyak hal baik di nasional maupun internasional. Ya, misalnya masih seperti apa sih? Begini, kalau ketidakpercayaan itu tinggi, tentu akan mempengaruhi kinerja KPK. Kita masih berharap KPK itu melakukan evaluasi internal dengan sungguh-sungguh. Kalau dia tidak melakukan perbaikan, maka kepercayaan publik terhadap KPK itu akan sampai pada titik terendah. Tapi coba bayangkan, ketika KPK itu pimpinannya dipersoalkan dan mau dijadikan tersangka, sikap masyarakat tuh bela KPK. Sekarang itu saya lihat kok yang dibela malah polisi. Ini kebalikan. Bukannya membela KPK. Kan tidak ada kemudian orang mau membela ketika Firly ditersangkakan. Karena kemudian orang melihat di situ ada persoalan di masa lalunya yang kemudian kita anggap ini bermasalah. Sehingga memang betul nanti ketika rekrutmen itu harus dilakukan dengan hati-hati, sungguh-sungguh, jangan lagi membawa aspek-aspek yang di luar tindak pidana korupsi pada kemampuan si komisioner itu. Ya, seperti contohnya mereka dilakukan pengecekan radikal atau tidak. Itu kan sebenarnya sungguh amat mengganggu ya, karena banyak sekali anggota mantan komisioner itu dianggap radikal gitu ya. Nah, termasuk Pak Busro itu radikal katanya. Saya bilang dari mana radikalnya? Tapi ternyata kan sekarang malah terbuka ya. Di KPK itu orang-orang yang disebut tidak radikal malah lebih cenderung menjadi koruptor. Ini lebih berbahaya menurut saya. Itu Pak. Internasionalnya nanti berdampak apa Pak? Maksudnya investor segala macam itu. Saya kira indeks persepsi korupsi kita yang turun, kalaupun ini ada perbaikan misalnya, tapi saya tidak terlalu yakin gitu. Naiknya itu paling dikit, ya. Kita kan sempat di 40, tiba-tiba kita kembali ke 35. Kalaupun naik 36 misalnya, itu kan masih rendah, ya. Kan susah sekali untuk naik 2 poin itu berat. Tetapi ini menunjukkan bahwa ada persoalan dari kepercayaan internasional para pengusaha-pengusaha internasional. Karena salah satu indeks persepsi itu adalah keterbukaan di dalam pelayanan publik untuk perekonomian. Jadi investor-investor itu kalau ditanya, kalau mereka masih sentimen negatif, ya indeks persepsi kita tidak naik. Jadi pasti berdampak. Dia tidak percaya kok dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi kan agak susah memang hitung indeks persepsi itu karena banyak faktor yang harus dihitung. Ya. Kalau indeks persepsi yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu yang lain memang naik, dia 0,3 kalau saya tidak salah, dia naik. Nah, mudah-mudahan ya kita yang naik persepsi itu harapan kita, malu ya turun. Kalau turun lagi ya malu.
sangat malu. Jadi indeks itu berpengaruh semua sektor ya Pak, ekonomi sosial. Ya, dia karena hitungannya sangat banyak dan rumit menurut hemat kami, sehingga tidak hanya melihat oh kita nangkepin orang itu pasti indeksnya naik, enggak juga. Kalau masyarakat pebisnis itu diwawancarai, yang asing yang melakukan usaha-usaha bisnis itu kemudian ditanya, kemudian dia menganggap itu sebagai sebuah persoalan, nah tetap mempengaruhi indeks persepsinya buruk, bisa jadi. Nah, apakah Indonesia itu sangat mudah di dalam dia berbisnis? Kalau iya, itu masih dipengaruhi faktor yang lain, di parlemennya, di kepolisiannya, di kejaksaannya, KPK-nya sendiri. Itu ada hitungannya lagi. Ada lagi? Oke, kalau cukup saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan tanggapan kaitannya dengan pernyataan sikap kami. Matur nuwun, saya akhiri bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.